Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wardah Nafisa. Oke, jadi kali ini aku mau sedikit bisa dibilang curhat mengenai perspektif ibu-ibu masa kini soal ASI dan SUFOR. Sebelumnya aku ingin memberikan penjelasan kepada kalian kalau aku ini merupakan ibu yang anaknya itu full SUFOR. Anak aku itu diberikan SUFOR karena ada masalah tertentu. Jadi pada awalnya itu anak aku kan masuk ICU. Jadi mungkin karena dia sudah terbiasa dengan diberikan susu formula, karena waktu itu ASI aku belum keluar, jadi dia kesulitan untuk pelekatan jika dia menyusu secara langsung kepada payudara aku. Sebenarnya sudah melakukan beberapa cara, konsultasi ke ahlinya, ke dokter anak, ataupun aku langsung melakukan relaktasi ke konsultan laktasi. Tapi hasilnya aku gagal untuk melakukan relaktasi karena anak aku tetap saja tidak bisa melakukan pelekatan secara sempurna. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran kepada kalian-kalian semua. Waktu aku hamil dulu, aku hanya fokus kepada urusan persalinan dan juga kehamilanku saja. Jadi aku tidak pernah ataupun jarang untuk menggali informasi mengenai ASI. Jadinya sewaktu aku melahirkan, aku sangat minim sekali ilmu mengenai perasian. Karena dulu aku berpikir jika ASI itu akan bisa keluar sendiri. Jadi itu aku pikirnya itu akan alami keluar sendiri dan itu akan lancar-lancar aja, tidak ada masalah. Dan tapi ternyata di aku sendiri ASI aku tuh baru keluar di hari keempat. Itu pun hanya 1 tetes 2 tetes. Oke, kita bicara ke masa kini ya. Itu sudah menjadi pelajaran buat aku. Jika kalian ingin menyalahkan, ya nggak apa-apa, silakan salahkan saja aku. Tapi semua ibu pasti ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk anaknya, dan aku pun sebagai seorang ibu sadar betul bahwa ASI merupakan yang terbaik untuk anak. Tapi kita tidak memungkiri jika tidak semua orang mendapatkan anugerah untuk bisa mengasihi anaknya. Jadi buat kalian yang bisa mengasihi anaknya, kalian harus bersyukur ya. Oke, jadi balik lagi ke topiknya ya, mengenai perspektif ASI dan SUFOR pada orang-orang masa kini. Jadi aku sedikit cerita. Waktu itu anak aku dan juga utinya itu kan jalan-jalan di sekitar kompleksku. Lah itu si anak aku nih ditanya oleh orang dia itu SUFOR atau ASI, dan orang tua aku jawab kalau anak aku ini SUFOR, dan si orang ini dengan bangganya membanggakan cucunya yang ASI dan bilang kalau SUFOR nanti anaknya akan sakit-sakitan dan anaknya tidak akan secerdas ASI. Oke, kalau kita lihat di faktanya bahwa kecerdasan itu tidak ditentukan oleh ASI atau SUFOR, melainkan ditentukan oleh genetik, lingkungan, dan juga bagaimana cara kita menstimulasi anak itu. Jadi misalkan anak itu sudah ASI tapi tetap saja tidak disimulasi, ya tetap aja anak itu tidak akan berkembang dengan baik. Jadi sekali lagi saya tekankan, di sini saya tidak mendukung kalau ibu-ibu ini memberikan SUFOR kepada anaknya ya, bukan saya pro SUFOR. Saya adalah ibu yang pro ASI, tapi saya tidak bisa memberikan ASI kepada anak saya, dan saya meminta kepada orang-orang di sini untuk tidak menjudge seseorang yang memberikan SUFOR kepada anaknya. Karena pada zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu yang menjudge kalau orang itu diberikan SUFOR maka ibunya itu malas dan sebagainya. Kita tahu ada beberapa indikasi medis dan juga indikasi lain yang menyebabkan ibu itu tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ibu SUFOR seperti saya dengan kondisi seperti sekarang ya, banyak sekali ibu-ibu ataupun orang-orang yang lain yang melihat sebelah mata kepada ibu SUFOR. Jadi kita sebagai ibu SUFOR ya, kita sebenarnya cukup tutup telinga saja ya.
Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa omongan mereka benar, bahwa ASI adalah yang terbaik, itu memang benar. Tapi jika kita diberikan situasi, kita mendapatkan situasi seperti itu, kita dihina ataupun dicaci maki karena kita memberikan support kepada anak kita, ya kita bilang saja bahwa apa yang mereka katakan itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar, bahwa anak ASI pun juga bisa menjadi yang terbaik, anak ASI ataupun sufor pun juga bisa mendapatkan yang terbaik. ASI dan sufor itu sama saja. Meskipun kita sufor, kita juga begadang pada malam hari, kita meskipun anak kita sufor, kita juga mengeluarkan biaya juga yang tidak sedikit ya. Jadi menurut saya kita buang jauh-jauh perspektif dan paradigma seperti itu. ASI dan sufor itu ya sama aja gitu, tinggal keadaan yang menentukan dan juga pilihan dari ibu sendiri. Dan tentunya seorang ibu akan memilih yang terbaik bagi anaknya. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Kalian bisa cari-cari informasi lebih lanjut jika apa yang saya katakan tadi soal ASI dan sufor itu masih kurang. Jadi cukup sekian video kali ini. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wardah Nafisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.